But you gotta be there for me too. Assalamualaikum. Hai semua. Video kali ini saya ingin memberikan sebuah kenangan tentang reuni MTSN Tanjung Balai angkatan 2003 serta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai pada tanggal 3 Desember 2017. Bagi teman-teman, mohon dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Selamat menyaksikan.
seruan yang budiman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara Runi Akbar Alumni MTSN Tanjung Balai Angkatan 2003 sekaligus dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Minggu 3 Desember 2017. Semoga acara ini nantinya diberkahi Allah Rabbul Izzati. Serangkai berangkai salam bagi junjungan Allah baginda Nabi Muhammad SAW, qudwah hasanah kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wali Kota Tanjung Balai, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, yang kami hormati Bapak Kepala MTSN Tanjung Balai Dr. Hanus Hasanuddin, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru MTSN Tanjung Balai, yang kami sayangi dan kami rindukan teman-teman seperjuangan alumni MTSN Tanjung Balai Angkatan 2003. Sungguh suatu kehormatan berada di tengah-tengah hadirat sekalian yang penuh dengan luapan kegembiraan. Setelah itu, sekian tahun lamanya kita berpisah. Jarak dan waktu tak bertemu wajah, tak bertutur sapa. Hari ini adalah kebahagiaan kita semua untuk duduk bersama-sama kembali, bernostalgia dalam balutan kesederhanaan, keaminan kata dan perilaku, dan manisnya kemenangan dan sayang untuk dilewatkan. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkanlah kami membacakan tata tertib acara kita pada hari ini, di mana 1. Pembukaan oleh protokol Lili Yohanoris dan Elia Bija. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya oleh Saudara Datuk Muda Faisal SHI dan Dewi Sartika SPDI. Kata sambutan yang pertama Ketua Panitia Reuni MTSN Angkatan 2003 oleh Saudara Ahmad Bahri Harahap SPD. Keempat acara ceramah agama seputar Maulid Nabi SAW oleh Al-Mukarram Ustaz Khairul Abdi. Yang kelima doa, yang keenam isoma, yang ketujuh pembukaan Ikatan Alumni MTSN Angkatan 2003. Kedelapan hiburan, yang pertama nanti stand up komedi oleh Saudara Sutrisno dan Elisa Arbau. Yang kedua menyanyi oleh Saudara Sabaria Rotonda. Masuklah kita acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya oleh Saudara Datuk Muda Faisal SHI dan Dewi Sartika SPD. Kepada teman kami persilakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
وما بدلوا تبديلا. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gurur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. Jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. بغيرهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا. Yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukup Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. وكيا عزيزا. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala
تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita hari ini, sehingga kita punya kesempatan untuk berhadir pada acara reuni akbar MTSN alumni MTSN Tanjung Balai angkatan 2003. Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ihsan yang tak terhingga sehingga kita bisa menghadiri acara yang telah hampir 3 bulan kita rencanakan bersama. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana dengan bantuan moral maupun materi teman-teman semua. Salawat berpingkis salam mari senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita dalam hidup dan dalam kehidupan ini. Semoga dengan senantiasanya kita mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita adalah tergolong umat Muhammad yang nanti akan menerima syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak, di mana tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah dan Rasul. Yang terhormat dan yang Hasanuddin, terima kasih kepada Bapak yang telah berhadir pada acara reuni akbar MTSN Tanjung Balai angkatan 2003 ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saat ini belum bisa berhadir bersama-sama kita. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Abdi yang nanti akan bersama-sama memberikan ceramah agamanya kepada kita semua, memberikan tausiah, sharing ilmu seputar maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa lahirnya Muhammad sampai selesainya Islam nanti di akhir zaman. Dan yang saya sayangi saudara-saudara saya sekalian, teman-teman seperjuangan angkatan 2003 yang pada ekspektasi kami, Ustaz, ini hampir semua datang. Kira-kira menjelang siang tahun yang lain, mungkin mereka datang ingin langsung dengan dimulainya reuni akbar pertama ini yang dilakukan oleh alumni MTSN angkatan 2003 ini, kami berharap ini berkesinambungan ke depan. Akan terbentuknya ikatan alumni yang nanti insya Allah akan kita pilih ba'da zuhur, ikatan alumni MTSN angkatan 2003 yang program-program ke depannya program berkepanjangan. Salah satunya adalah di mana jika ada teman-teman kita nanti yang sakit, mendapat kemalangan maupun sukacita, insya Allah kita akan sambangi ke diaman beliau. Kalau itu duka cita, kita turut ke sana memberi partisipasi dan lain sebagainya, bantuan moral maupun material. Apabila dia berduka cita, maka insya Allah akan menguatkan yang ditinggalkan tadi. Nah, apabila bersuka cita juga demikian. Jadi ini seperti satu keluarga yang tidak pernah lepas lagi. Itu adalah harapan kita semua. Dan ini terjadi berkat kerja keras teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masya Allah, ini perjuangannya luar biasa, Pak. Mereka datang dari rumah ke rumah untuk mendata seluruh siswa MTSN angkatan 2003 yang notabene entah di mana tempatnya, tak tahu lagi. Rumahnya entah di mana, nomor telepon entah di mana, tak jelas. Jadi mereka bekerja keras selama lebih kurang 3 bulan, mendata mulai dari Tanjung Balai sampai ke Medan sampai Sungai Payang, didatangi orang ini satu persatu rumahnya, mencari tahu kehadiran data kawan-kawan ini dan berharap supaya hari ini datang. Alhamdulillah, beberapa teman-teman dengan niat yang sama, yang punya niat yang sama,
adalah satu perjuangan, satu payung, satu rumah di MTSN Tanjung Balai, mengenyam asam garamnya, nikmatnya belajar di Tanjung Balai di MTSN tercinta. Hadirlah kita bersama-sama di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian juga demi mengumpulkan teman-teman hari ini. Masya Allah, hanya Allah yang bisa membalasnya. Mudah-mudahan jerih payah kawan-kawan semua Allah balas sebagai bentuk amal jariah untuk mempersatukan kita semua. Dan kita yang hadir saat ini adalah bukti bahwa kita saling mencintai karena Allah. Seperti yang saya bacakan hadis di depan tadi, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu lebih cinta kepada saudaranya dibanding dirimu sendiri. Nah, kita yang hadir di sini insya Allah kita saling mencintai karena Allah. Amin. Terima kasih kami untuk saudara-saudara sekalian. Mohon maaf kami kepada Bapak Kepala MTSN, Bapak Al-Ustaz, karena mungkin yang berhadir baru segini. Insya Allah satu orang yang hadir ini punya semangat 10 orang. Jadi kalau ada 10 orang yang datang berarti 100 orang kira-kira. Demikian mungkin penyampaian dari kami. Lebih dan kurang mohonlah kami dimaafkan. Jika ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu maka datangnya dari diri kami pribadi. Kami selaku panitia mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ba'du, kembali mari kita bersyukur kepada Allah. Allah yang telah begitu banyak memberikan pinjaman nikmatnya kepada kita. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah memberikan nikmatnya pada kita dengan nikmat yang lebih baik lagi. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga dengan berselawat Rasulullah memberikan syafaatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormatin Kepala MTS Bapak Hasanuddin beserta kemudian yang kami hormatin panitia pelaksana reuni dan seluruh alumni reuni MTS Negeri Kota Tanjung Balai angkatan 2003 dengan mengusung tema mari bersama eratkan kembali tali silaturahim. Berapa waktu yang lalu panitia mengundang saya Ustaz ceramah Maulid di alumni reuni 2003 MTS, tepatnya di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai hari Minggu. Nah, nyampe lah aku ke sini. Ya, tadi sebetulnya jam berapa acaranya? Kita setengah 10 udah mulai Pak. Nah, kalau namanya alumni aku yakin udah sarjana semua nih kan. Sarjana kalau tengah 10 sebetulnya, tapi rupanya tengah 10 WIB. Ya, WIB, waktu Indonesia berubah. Ya salah, ya kan? Rupanya WIB-nya waktu Indonesia berubah. Aku tadi udah lewat ke sana, udahlah, nggak apa-apa, biasalah, namanya seperti itu. Baik, saya tidak cerita reuni hari ini. Ya, saya diminta untuk menceritakan peringatan Maulid Nabi. Itu yang dipesankan kepada saya. Maulid Nabi, kita masuk bagian pertama saja dulu. Maulid Nabi itu sebetulnya memperingati hari kelahiran Rasulullah. Untuk mengingatnya, saya perlu menyampaikan sejarah singkat Rasulullah saja, resumenya. Karena kadang-kadang kalau nggak diingatkan kembali kita mau lupa. Zaman sekarang ini kan banyak anak-anak lebih hafal sejarah Naruto ketimbang sejarah Nabi Muhammad. Naruto mulai dari anak yang tidak dianggap sampai menjadi Hokage tahu. Hebat betul kan? Bahkan sejarah anaknya si Baruto tahu dia. Saya pernah tanya itu anak, kamu tahu sejarah Baruto? Tahu lah Pak, anak Naruto itu kan? Iya. Naruto sama Baruto beda Pak. Kalau ayahnya Naruto itu sampai jadi Hokage dia. Tapi kalau Baruto tak kepingin jadi pejabat dia bertualang, membara ke sana kemari. Tahu betulnya.
Jadi ku tanya, siapalah bandit yang paling payah dikalahkan Naruto? Madara lah Pak, Madara payah. Iya pula, tahu ya. Baik, Rasulullah Muhammad SAW lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Belum ada tanggal penanggalan Masehi. Kalau tanggal Masehinya 21 April 571 Masehi. Saya lahir tanggal 24 April. Di luar Nabi Muhammad 3 hari baru aku lahir. Karena aku tanggal 24, dia tanggal 21 April, bulan kami sama. Kalau ahli perbintangan, kami bintangnya sama, bintang Taurus. Kalau orang Taurus memang bakal jadi orang hebat semua nanti, begitu aja. Itu nek coyo. Ya. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah. Abdullah ini 5 bersaudara, laki-laki, 5 bersaudara perempuan. Atau Nabi namanya Abdul Muthalib punya anak 10, 5 laki-laki, 5 perempuan. Yang masyhur itu, yang 5 ini, anak pertama Abdullah, ayah Nabi. Anak kedua Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang ketiga Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Yang keempat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kelima adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ini yang masyhur semuanya. Di antara saudara-saudara ayah Nabi, Abdullah ini dari Abdullah, yang paling tidak senang menengok Nabi menjadi Rasul adalah Abu Lahab. Sampai namanya saja diabadikan dalam Al-Quran, diponis masuk neraka langsung pakai ayat. Apa itu ayatnya? Tabbat syada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selana dzat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini ayat memponis Abu Lahab langsung masuk surga, langsung masuk neraka, maaf, langsung masuk ke dalam neraka. Kiamat belum, tapi sudah ayat yang menyatakan bahwa kau masuk neraka beserta dengan bini kau. Nah, itu lebih. Padahal saudara Nabi, di antara sahabat saudara-saudara Nabi, saudara Nabi ini, pakcik-pakcik Nabi ini, 2 yang masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. 2 yang tidak, Abu Lahab, kemudian Abu Thalib. Abu Thalib tidak membuat perlawanan kepada Rasulullah. Dialah mengasuh Rasulullah, tapi pada akhirnya dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu dia. Ya. Dulu dalam sejarah Abdullah ini sebetulnya bukan mau nikah dengan Siti Aminah. Abdul Muthalib sudah menjodohkan Abdullah, anak tertuanya, dengan seorang wanita paling cantik di kota Makkah, namanya Qutailah. Qutailah ini paling cantik di kota Makkah. Udah dijodohkan, udah hampir jadi, tapi belakangan Abdullah berpaling hati. Kenapa? Biasalah, menengok orang cantik ini ulahnya gak banyak, mentiko macam Syahrini, tau kan? Syahrini itu kan, saya pernah ditanya, Ustaz, Syahrini itu cantik enggak Pak Ustaz? Cantik lah. Mau Pak Ustaz memilikinya? Tidak lah, jangan. Kenapa? Tak sanggup aku memilikinya. Kenapa? Biaya hidupnya mahal. Dulu mantu itu saja 5 juta sekolah. Sekolah 5 juta, belum 2 bola 10 juta, mati aku. Gajiku habis beli bulu mantu saja. Belum lagi perawatan badan, sebulan sekali mandi susu. Kamu anak alumni MTS pun kamu mandi susu, minum susu penjara. Aku lagi disuruh mandi susu, mati. Belum lagi ulahnya, macam ada pojok-pojok mundur. Cantik. Bayangkanlah kalau boleh Syahrini jadi biniku, atau pengajian mundur cantik. Mari tidak jadi mengaji. Makanya Qutailah itu macam dulu, laga cantik, tapi ulahnya banyaknya lah. Akhirnya ayah usah aku sama dia. Kenapa? Yang lain aja lah. Tak tenang aku sama dia nih, tak nyaman aku sama dia nih. Cari sensasi saja sama yang lain-lain nih. Jadi siapa kau mau? Boleh aku memilih kawannya. Ada kawannya agak tenang, orangnya slow, agak kalem dikit. Siapa namanya itu? Siti Aminah. Yakin kau sama dia? Yakinlah. Dah lah, turun jadi. Nikahlah dengan Siti Aminah. Abdullah ayah Nabi ini pedagang. Sudah pedagang itu antar negara. Begitu siap nikah, pergilah berdagang. Pulang dari berdagang, orang Arab biasa berdagang rame-rame. Namanya bujaran Arab, kelompokan 30 kelompok, 30 orang berangkat. Pulang dari berdagang, meninggal dunia lah Abdullah di satu tempat namanya Kuba.
Ketika itu Siti Aminah sedang hamil 6 bulan di kota Makkah. Kabar yang sampai kepada Aminah adalah suamimu meninggal. Ada sahabatnya mengkabarkan Kandah bin Asad, wahai Aminah, suamimu sakit, demam panas, di tengah perjalanan meninggal dunia, kami gak bisa bawa jenazahnya. Mohon maaf, udah kami obatkan, udah kami suntikan, udah kasih paramek, botek, udah, tapi tak baik pun teman-teman. Sedihlah dia kan, biasalah orang dulu di mana meninggal di situlah dikubur. Kenapa? Karena tak mungkin dibawa jenazahnya, lama perjalanan jauh, di mana meninggal situlah dikubur. Beda zaman sekarang, ambulan banyak, bulan partai saja keliling kampung cari sewa sekarang. Siapa nak naik? Oh, jadi ambulan partai banyak sekarang. Sekarang dulu tak bisa, itulah dia. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun lahirlah dia ketika itu. 3 bulan kemudian lahir. Itulah pada peristiwa bergajah, ya, disebut dengan tahun gajah karena pada saat Nabi ada peristiwa yang sangat mengingat orang Arab. Datangnya tentara-tentara bergajah yang dibawa oleh Raja Abraham. Dari mana itu Raja Abraham? Itu dari Mesir. Siapa ini Raja Abraham ini? Orang yang paling suka menjajah, ekspansi, memperluas kekuasaan. Salah satu agenda target kekuasaannya adalah menaklukkan kota Makkah. Makkah bisa ditaklukkan dengan cara robohkan Ka'bah. Tapi Allah berkehendak lain. Ka'bah nggak bisa diguit sedikit, comel pun tidak. Gajah-gajah yang datang itu tipe gajah Afrika yang 2 kali lebih besar daripada gajah-gajah Indonesia. Peristiwa penyelamatan Ka'bah itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Lam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tahukah kamu akan ada rombongan pasukan bergajah, mereka beramai-ramai ingin merobohkan Ka'bah, tapi kami selamatkan Ka'bah dengan menghadirkan burung-burung ababil yang kami bekali di kuku kakinya dengan batu-batu dari neraka yang disebut dengan sijil. Kemudian kami jatuhkan ke tengah-tengah bala tentara, lalu mereka kering seperti ulat-ulat yang sedang kelaparan. Habislah, tak tersentuh satupun. Abraham mati. Disitulah Nabi Muhammad lahir. Makanya dibilang tahun gajah. Sama kayak kita di Tanjung Balai ini. Bagi kamu yang sudah mengajar kan, saya dulu pernah mengajar honor di tempat saya di besok, sekolah mengajar di situ, oleh SD. Adalah murid mendaftarkan, nanti bawa anaknya. Siapa namanya, Bu? Namanya Suryadi. Tanggal lahirnya kapan, Bu? Ngisi biodata ini. Aku Pak, lupa tanggal lahir anakku ini. Bulannya bulan-bulan Bu ingat. Tak bulan berapa ini? Tahunnya Bu. Ini nomor tahunnya aja. Begini saja lah Pak. Aku ingat anakku ini lahir pas ayahnya ke laut, lahir lagi Om Ikat. Omakku hanya mengingat peristiwa yang mengiringi anaknya pas ayahnya ke laut, ingat dia. Lalu saya mikir, ke laut tahun berapa, bulan berapa ke lautnya, kan banyak ke laut ini. Ya, jadi cuman ini Bu, ya bikin saja lah begitu Pak, yang penting lahir anakku ini. Nah, begitu banyak orang. Makanya Rasulullah dikatakan tahun gajah, peristiwa yang mengiringi anakku lahir, nah itu yang diingat. Sama kayak orang-orang di Tanjung Balai, pas ayahnya ke laut lahir dia ini. Kapan dia lahir? Pas pekong itu turun, lahir ini. Banyak begitu, banyak cerita begitu. Ya, dah. Kemudian usia 4 tahun Rasulullah dalam pengasuhan emaknya pula meninggal dunia setelah pulang dari berziarah ke makam ayah. Pulang dari berziarah, Aminah meninggal dunia, pengasuhan diambil alih sama atoknya Abdul Muthalib. Atoknya sayang sama dia. 8 tahun usia Nabi, atoknya pula meninggal dunia. Dipanggil dia sama pamannya nomor 2, Abu Thalib, Muhammad tinggal kau sini. Kau udah 8 tahun ku tengok supaya ada kesibukan. Ini ada peternakan kambing agak 2 pasang. Ini kau urus kambing ini sampai jadi. Peternakan kambing di tangannya Rasulullah berjalan dengan lancar sampai usia Nabi 16 tahun. Usia Nabi 16 tahun dia dipanggil sama pamannya, Muhammad sini kau makin dewasa, kau jangan lagi beternak kambing, jual kambing, kita berdagang. Paman, saya nggak pandai berdagang. Dari mana jalannya nggak pandai berdagang? Dulu ayah kau pedagang dulu, tahu, profesional dia berdagang. Sekarang dagangan ayah kau aku balikkan, kita modalkan dengan peternakan kambing yang kemarin kita jual, kita bisnis lintas negara. Nabi sasarannya pertama Madinah, lalu kemudian negeri Sam.
Negeri Sam sekarang dulu luas. Negeri Sam sekarang terbagi 4 negara: Libanon, Yordania, Yaman, sama Suriah. Yang hancur-hancuran sekarang Suriah. Nabi sudah melewati negara Libanon, negara Yordania, negara Yaman, negara Suriah. Ini sekarang sudah mulai retak ini negara ini. Itu dia, Nabi sudah sampai ke negara-negara yang dituju tadi. Apa yang dijual Nabi? Barang-barang pecah belah, selimut, gandum, itu yang dijual Nabi. Bahkan Nabi kadang-kadang cuma kirim barang aja. Istilah manajemen namanya perusahaan ekspedisi. Kirim barang, mota saja, kemudian duit bawa. Nah, begitu ya. Usia 23 tahun, Rasulullah mendapat satu perintah untuk mengendalikan perusahaan besar punya Siti Khadijah. Khadijah ini orang kaya di kota Makkah. Suaminya meninggal dunia, jadi nggak ada yang mengendalikan bisnisnya. Khadijah ini 2 kali punya suami. Pertama namanya Abi Halah, yang kedua namanya Abu Atid. Sejak meninggal suaminya, bisnisnya goncang. Dia minta tolong sama pamannya Waraqah bin Naufal. Paman Waraqah, tolong carikan aku orang yang bisa mengendalikan usahaku. Sejak suamiku meninggal dunia, banyak usahaku ini bangkrut nih, sebagian dah mulai oleng ini. Ada seorang anak muda namanya Muhammad, ketemulah dengan Rasulullah. Terjadilah MOU kesepakatan 70-30. 70 untuk juragan Siti Khadijah, 30 untuk Rasulullah. 23 tahun Rasulullah sudah mengendalikan 2 bisnis besar. Punya dia dimainkannya juga, punya orang dijalankannya juga. Pada saat dijalankan yang punya Siti Khadijah, laku keras jualan, setiap dibawa jualan habis, setiap dibawa jualan habis. Dia bukan laporan duit. Lama-lama Khadijah penasaran, ini anak muda ini kok hebat betul ini. Terakhir selidik punya selidik, karena sering ketemu juga laporan duit, yang biasalah, sering bertatap mata lama-lama, jadi ini. Lama-lama jadi. Akhirnya Siti Khadijah menyatakan sukanya dengan Rasulullah melalui pamannya. Paman Waraqah, tolong tanyakan dulu sama Muhammad itu, mau enggak dia jadi suamiku? Inilah yang menjadi dalil perempuan boleh meminang laki-laki. Boleh. Bukan laki-laki duluan menunggu perempuan. Karena Khadijah itu dia duluan menanya sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah orang bagus. Nah itu dia. Jadi kalau kamu kira-kira ada calon-calon kamu yang soleh-soleh, alumni reuni 23 nih, kira-kira nampak kau soleh-soleh, bang apa mau nak jadi lakiku? Bilang aja boleh, tak apa. Boleh. Jangan kau gatal budak ini, bukan. Tidak, karena orang soleh itu tak datang 2 kali. Nah itu dia. Ini bagus, itu boleh. Bukan menjatuhkan harga diri, mengingat pilih dia bagus ke situ. Nah itu boleh. Rasulullah pun dah lama ditengok-tengoknya ini. Yalah, memang pun tengok jangan sebiji di beda nih. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanya sama Siti Khadijah, apa pinangan dia mau? Kalau maharnya untuk meminang wanita sebaik dia, aku sanggup meminangnya dengan 100 ekor unta. Bayangin itu, 100 ekor unta. Sekarang harga unta di Mekah itu 35 juta 1 ekor. Berarti 35 kali 100, 3,5 miliar. Rasulullah sanggup memberikan mahar kepada seorang janda usia 40 tahun, bahkan jandanya 2 kali. Nah, itulah Khadijah itu janda 2 kali. Rasulullah pilih suami ketiganya 3,5 miliar. Saya mau nanya, menurut pengalaman kamu, ada enggak seorang anak lajang usia 25 tahun meminang janda 2 kali dengan mahar 3,5 miliar? Ada tidak? Nah, jumbo. Sedangkan anak gadis banyak gratis, banyak loncong. Itulah hebatnya. Tapi memang Siti Khadijah, walaupun dia janda 40 tahun usianya, wajahnya sweet 17 lah. Oh iya. Kenapa orang kaya? Orang kaya biasa lah, bedaknya saja 5 juta sekotak. Nah, macam awak kan, udah pipan orang 4 itu tau kan. Jangankan orang kaya, pembantu orang kaya jadi cantik. Pembantu orang kaya, tahu? Jangankan pembantu orang kaya, kucing orang kaya tengok aja cantik. Macam kucing awak di rumah, berpura kurus, udah malam berkelahi di atas loteng. Bercakap dan jantan sama betinonya nak kawin. Apa kata jantannya? Mau. Kata betinonya enggak mau. Kata jantannya harus mau. Enggak mau. Coba anak bersabar anak dari mana? Nah, tuh satu. Lalu kemudian Rasulullah menikah, usia 40 tahun dia diangkat menjadi Rasul, dan berdakwah di
di dua kota Makkah dan Madinah. 13 tahun di kota Makkah, di Madinah dia 10 tahun, kemudian tutup usia umur 63 tahun, meninggalkan anak. Punya anak 7 orang. Nabi anaknya 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Tapi yang laki-laki tinggal waktu umur 2 tahun ke bawah semua. Qasim bin Muhammad umur 1,5 tahun meninggal, Ibrahim bin Muhammad 6 bulan meninggal dunia, kemudian Abdullah bin Muhammad umur 2 tahun meninggal dunia. Nah, perempuan itu semua, Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ummi Kalsum binti Muhammad, Siti Ruqyah binti Muhammad nikah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lucunya 2, Hasan dan Husain. Nah itu dia. Jadi bahwasanya sejarah Nabi ini diingatkan dalam rangka merefresh kembali ingatan kita kepada Rasulullah. Dari sejarah ini mengingatkan bahwa Nabi itu bukan orang-orang kroco-kroco. Nabi itu pengusaha, orang kaya, bisnismen, panglima perang, pemimpin, pegulat Nabi juga. Pernah ada seorang kafir Quraisy namanya Kandah bin Asad menantang Nabi bin Gulat. Ini ada dulu di Arab sana, di Mekah sana, namanya pasar Ukas. Maka pasar Ukas itu kalau ada minggu pagi begini ada pertandingan gulat, ini tak terkalahkan Kandah bin Asad ini. Kau bisa mengalahkan aku Muhammad, kalau kau jago bisa. Oke lah main. Kalau kau bisa menjatuhkan aku dalam satu jurus, aku kasih kau kambing. Diajak main sama Nabi, guleng Kandah bin Asad. Kambing. Bapak kedua 2 kambing, kau bisa jatuhkan aku. 2 kalah Kandah bin Asad. Bapak ketiga 3 kambing, gulengkan Rasulullah. Dapat 3 kambing Rasulullah pada saat itu. Disitulah Kandah bin Asad masuk Islam di arena ring gulat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata di atas langit ada langit. Begitu tadi. Itu Rasulullah itu bukan orang yang ya. Jadi saudara-saudara sekalian, para alumni MTS, bahwasanya dari sejarah ini apa? Setelah Rasulullah meninggal dunia, tidak ada lagi nabi setelah itu. Kalau ada orang mengaku nabi setelah itu, kita wajib tidak percaya. Di Indonesia ini muncul banyak aliran sesat. Fatwa MUI tahun 2015 per Desember di sana dilaporkan ada 255 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Woi macam. Ranking 1 Ahmadiyah. Ahmadiyah ini ajarannya sama kayak umat Islam. Sholat 5 waktu iyo, zakat iyo, puasa iyo, haji iyo sama. Tapi nabinya bukan Nabi Muhammad yang baru selamat. Lahirnya di Pakistan, kecamatan Lahore, dusun Kidul, orang dua itu Nabi. Usaha dan orang itu bertukar, ciri-ciri aliran sesat menabrak rukun iman, melanggar rukun Islam. Sahadat orang itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah. Selesai sesat persoalan ini. Sekarang anak-anak sekarang nih, woi, banyak sekali orang belajar dari mana? Dari Syekh Google. Syekh Google telah bertanya orang itu. Makanya ada istilah santri tanpa pesantren. Sekolah agama tak corona, gurunya tak pernah hadir, tapi dia bisa mengaku jadi santri. Nah, gitu lagi. Oh, banyak. Saya mengajar di SMK Farmasi, sekolah SMK Farmasi Kota Tanjung Balai. Ada murid saya pernah bertanya aneh pertanyaannya. Saya ceritakan tentang proses kejadian manusia dalam kandungan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Bahwa manusia di dalam kandungan ibunya makannya melalui plasenta, yaitu tali pusat yang langsung ke dalam perutnya. Dia tidak bisa mengunyah melalui giginya karena dalam kandungan belum ada gigi. Lalu kemudian masuk dan besar kita sebagai bulan lahir, kemudian dipotong tali pusat kita. Setelah itu seminggu pipillah pusat kita dan kita makan melalui mulut kita. Dari situlah proses kejadian manusia maka dia besar. Ada pertanyaan? Ada Pak? Tanya. Saya Pak menanya tentang Nabi Adam Pak. Nabi Adam kan tak pernah punya omak, dia tak pernah dikandung omaknya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam punya pusat? Enggak. Ke situ pula dia menanya. Bingung saya memikir pertanyaan. Saya tidak pernah baca satu literatur pun yang menceritakan tentang pusat Nabi Adam. Aku ini bingung sama pertanyaan kau ini. Bilang begini sajalah jawaban saya, urusin sajalah pusat kau. Pusatku aku mengurusnya, pusat Nabi Adam kami pengurusnya, oke? Aku udah konek nih. Dari mana pertanyaan ini dapat kau? Dari Google Pak. Ditanya pula pusat Nabi Adam. Nggak ada pernah kamu baca pusat Nabi Adam? Berapa tanya begitu nih? Biar tahu kan? Gue ya, sulit lah.
Itulah dia. Makanya cerita pertama ini cerita keimanan sama kita. Ya, sekali Nabi Muhammad tetap Muhammad, la ilaha illallah